Dalam ajaran Buddha, neraka disebut Niraya, Pali, atau Naraka, Sanskerta, dan merupakan salah satu dari 6 alam kelahiran kembali. Neraka bukan tempat kekal dan tidak dihuni akibat hukuman Tuhan, melainkan karena akumulasi karma buruk. Ketika hasil karma buruk habis, makhluk akan lahir kembali di alam lain. Yang lahir di neraka bukanlah jiwa abadi, tetapi kesinambungan kesadaran tanpa inti ego. Seseorang bisa terlahir di neraka karena perbuatan jahat yang kuat, seperti menyiksa makhluk lain. Agama yang dianut tidak menentukan kelahiran kembali, melainkan perbuatannya. Seperti disampaikan Bhante Utamo, bukan agama yang menentukan surga atau neraka, tetapi tindakan kita. Setiap karma buruk, dari pikiran, ucapan, hingga perbuatan, bisa membawa kelahiran di neraka. Namun semua itu bersifat sementara sesuai hukum ketidakkekalan, anicca. Neraka termasuk dalam alam sengsara, dugati, dan merupakan tempat kelahiran akibat karma buruk yang sangat berat. Neraka bukan tempat abadi, tetapi ruang penderitaan sementara sebelum makhluk berpindah ke kelahiran lain. Neraka dibagi menjadi 3 kelompok besar, neraka panas, neraka dingin, dan neraka kecil. Yang paling dikenal adalah 8 neraka panas, tempat makhluk disiksa dengan api dan senjata. Semakin dalam, semakin parah penderitaannya. Ajaran Buddha menjelaskan bahwa kelahiran di neraka disebabkan oleh karma buruk yang dilakukan dengan niat jahat, khususnya yang dilandasi kebencian. 3 akar kejahatan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah penyebab utama jatuh ke alam neraka. Karma membunuh, mencuri, berzina, berkata kasar, bahkan pikiran jahat bisa berbuah penderitaan neraka. Kisah Bhikkhu Kokalika yang lahir di neraka karena menghina 2 arahat menjadi pengingat akan dampak ucapan yang penuh kebencian. Dalam ajaran Mahayana, karma berat seperti menyakiti orang tua atau membunuh makhluk suci disebut akan menjerumuskan pelakunya ke neraka avici. Beberapa karma buruk sangat berat hingga tidak menunggu kelahiran kembali untuk berbuah. Karma anantarika, seperti membunuh ayah, ibu, arahat, melukai Buddha, atau memecah sangha, menyebabkan makhluk langsung jatuh ke neraka setelah meninggal. Kisah Devadatta menjadi contoh. Ia jatuh hidup-hidup ke neraka karena karma beratnya. Namun kebanyakan karma bekerja seperti benih. Ia menunggu kondisi batin yang tepat untuk berbuah. Jika batin dipenuhi kemarahan saat ajal tiba, maka makhluk cenderung tertarik ke alam neraka. Sebaliknya, batin yang damai dan penuh kebajikan akan membawa kelahiran di alam yang lebih baik. Ajaran Buddha tidak mengenal konsep neraka abadi. Setiap penderitaan muncul sesuai kadar karma, dan ketika buah karma itu habis, makhluk akan berpindah ke alam lain. Karma buruk yang kuat memang bisa menjerumuskan seseorang ke neraka, tetapi satu kesalahan tidak menghapus seluruh kebaikan. Kisah Ratu Malika menunjukkan keadilan ini. Ia lahir di neraka Avaci selama 7 hari karena satu dosa berat, lalu terlahir kembali di surga karena banyaknya kebajikan yang ia lakukan semasa hidup. Sistem karma bekerja proporsional, tidak ada penderitaan tanpa sebab, dan tidak ada kebajikan yang sia-sia. Dalam ajaran Buddha, kehidupan di neraka bisa berlangsung miliaran tahun menurut waktu manusia. 1 hari di neraka Sanjiva setara dengan 9 juta tahun manusia. Namun, neraka bukan abadi. Makhluk akan keluar setelah karma buruknya habis. Lama waktu di neraka tergantung pada besar kecilnya karma buruk. Ratu Malika misalnya, hanya 7 hari di neraka Avaci karena dosanya ringan.
Tapi umumnya, makhluk bisa tinggal sangat lama karena beratnya siksaan dan lamanya waktu menunggu habisnya karma. Setelah keluar dari neraka, makhluk bisa lahir kembali di alam lain, seperti sebagai hantu, binatang, manusia, atau dewa. Tapi kecenderungan batin buruk masih bisa terbawa dan tanpa perubahan bisa jatuh lagi ke alam rendah. Bodhisattva Ksitigarbha bertekad menolong makhluk neraka. Tradisi Mahayana mengenal upacara ulambana untuk membantu arwah. Dalam Vajrayana Tibet, praktik fowa dan doa pelimpahan jasa dilakukan agar makhluk neraka cepat terbebas. Karma tetap berlaku, tapi welas asih bisa mempercepat prosesnya. Cara terbaik agar tidak jatuh ke neraka adalah mencegahnya sejak awal. Buddha mengajarkan jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan keluar dari penderitaan. Siapapun yang mencapai tingkat sotapanna, memasuki arus, tidak akan lahir lagi di alam neraka. Guru-guru Buddhis kontemporer seperti Bhikkhu P.A. Payutto menekankan bahwa neraka bisa dipahami secara literal sebagai alam penderitaan dan secara kiasan sebagai batin yang tersiksa oleh kebencian dan emosi negatif. Keduanya saling melengkapi sebagai peringatan moral. Ajahn Brahm menyebut bahwa rasa bersalah dan amarah bisa menciptakan neraka dalam hidup sekarang. Tapi ia juga menegaskan pintu neraka selalu terbuka. Kita bisa keluar dengan melepaskan emosi negatif dan memaafkan, selaras dengan ajaran Buddha tentang pembebasan batin. Thich Nhat Hanh mengajarkan bahwa neraka tidak di bawah tanah, tapi di hati yang dipenuhi kebencian. Kita menciptakan surga atau neraka lewat pikiran dan tindakan sehari-hari, sehingga perubahan selalu dimulai dari dalam diri. Dalai Lama ke-14 mengakui keberadaan alam neraka, namun menegaskan bahwa belas kasih Buddha melampaui batas. Dalam tradisi Tibet, umat bahkan mendoakan agar makhluk neraka memperoleh kesejukan, simbol harapan dan empati tanpa syarat. Sebagai penutup, ajaran tentang neraka dalam Buddhisme bukanlah ancaman kosong, tetapi peringatan moral. Neraka bukan hukuman kekal, melainkan buah dari karma buruk yang bisa diselesaikan. Penderitaannya digambarkan sedemikian rupa agar kita takut berbuat jahat dan memilih jalan kebajikan. Tujuannya bukan sekadar agar kita terhindar dari neraka, tapi agar kita sepenuhnya bebas dari siklus samsara melalui pencerahan. Seperti ikrar Bodhisattva Ksitigarbha, idealnya kita pun menumbuhkan belas kasih kepada semua makhluk dan berupaya menolong mereka keluar dari neraka, baik neraka batin di dunia ini maupun alam rendah, dengan menuntun mereka ke jalan Dharma.